Palidosti, masuk Palidosti. Jadi ya begitu. Mereka itu sebenarnya Pak, protes ke kita yang Kristen ini gampang sekali sebenarnya dibalikkan ke mereka. Iya, mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Ya kan? Mudah banget, betul. Gampang betul, banget, Pak. Gampang. Kayak membalikan telapak tangan kalau membalikan. Tapi giliran itu pasti larinya kemana-mana. Setelah dibalikan larinya kemana-mana. Ujung-ujungnya apor oici. Pak Palidara, saya mau tanya ini Palidara sama Pak Alidosti. Kenapa umat Muslim sembahyang hari Jumat ya? Sedangkan umat Yahudi dan Kristen itu sembahyangnya itu hari ketujuh. Ada semua ayatnya, hari pertama. Oke, saya mau jelaskan kenapa kita jadi hari Minggu. Karena di Yahudi itu mereka jatuhnya hari Sabat. Hari Sabat. Enggak, jatuhnya ibadah hari Sabat kan. Hari Sabat itu ditulis di dalam kitab itu hari Sabtu. Kalau di dalam perhitungan kita ini hari Minggu. Dengan kalender Gregorian tuh jatuhnya hari Minggu. Nanti sebentar, ini kan lagi kuis, sebentar baru saya jelaskan Pak, sistem Alkitab. Iya. Perjanjian lama. Nanti mata-mata terang itu terbuka. Yang saya mau tanya nih, umat Muslim ibadah hari Jumat kenapa ya? Nah, itu nggak tahu tuh. Tanya Lidosti itu. Lidosti, saya mau tanya Pak. Setuju Pak. Di Malaysia aja nih Pak, di Johor aja hari Minggu itu adalah hari pertama Pak. Di Johor loh. Mereka menganggap hari Minggu itu adalah hari pertama. Maka di Johor, hari Minggu itu adalah hari dibuka Pak semuanya. Tidak ada yang ditutup hari Minggu. Hari Minggu adalah hari pertama bagi mereka. Ini Johor Pak. Hukum di Johor. Jadi mereka percaya di sini, di Malaysia, hari Minggu adalah hari yang pertama. Jadi mungkin juga mereka harusnya bertanya, kenapa Johor menentukan hari Minggu adalah hari pertama? Sebenarnya kalau menentukan Tuhannya sama, nggak sama. Kalau Yahudi KW bilang sama Pak Lidosti punya Tuhan sama ya. Karena Tuhan Yahudi itu suruh ibadah itu hari ke-6 tuh selesai, hari ke-7 tuh ibadah. Betul nggak? Ya kan Tuhannya orang Yahudi. Kalau ini di situ aja masalah ibadah aja. Kalau ini mau tanya Pak Lidosti mereka ibadah hari apa ya? Hari Jumat itu kenapa? Apa ikut dalam apa? Bagaimana? Coba Pak Lidosti. Cuma beda perhitungan ya? Pak ya. Mungkin cuma hanya beda perhitungan, beda yang cara pandang kalender yang kita. Perhitungan yang gimana coba? Perhitungan gimana? Minggu tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumat jadi kalau menurut hari ke-6. Kalau menurut yang Johor nih, sekarang kan di Malaysia ini di Johor menentukan hari Minggu itu hari Ahad ya. Mereka katakan hari Ahad ya adalah hari pertama. Jadi mereka libur pada hari yang Sabtu. Jadi hari yang Sabtu itu mereka libur Pak, hari ke-6. Jadi mereka nggak tahu nih, mereka ngikutin yang jauh, kalender Yahudi. Kalau di Malaysia Johor loh. Dan sebagainya. Mereka yang saya tahu pakai kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu mundur. Nah, jadi kalau kalender Gregorian hari Minggu, kalender Julian itu hari Sabtu, nah kalender Hijriah hari Jumat. Itu menurut mereka. Iya. Gitu loh, Pak. Ya berarti jelas beda. Beda. Ya beda penanggalannya. Kalau ditanya ke situ Pak, ditanya ke situ, mereka pasti dengan dalil itu. Karena perbedaan. Contoh, saya kasih contoh aja. Puasa bulan Ramadan, jatuhnya itu setiap tahun mundur terus. Mundur 21 hari. Coba boleh tanya Pak Alidosti. Betul. Tanya Alidosti. Mereka lihat bulan, Pak. Iya. Mundur terus. Berarti kayak dewa bulan gitu ya? Ya memang hilal. Memang dewa nah, bulan, jadi Pak. kaum pagan dulu. Bulan, Pak. Iya, kaum pagan dulu. Saya ada sejarahnya. Kaum pagan dulu itu mereka mengeker bulan untuk melihat hilal namanya. Hilal. Bulan. Betul. Ya, bulan. Penampakan bulan. Mereka nggak hari raya. Mereka iya. lihat kalau penampakan bulan. Iya.
Mereka tidak melakukan itu untuk mengelilingi ininya mereka, kuil mereka. Kalau bulannya terbelah gimana Pak? Bubar ya? Kalau bulannya terbelah, martabak terbelah. bulan Pak, martabak Jadi nggak- bulan Pak. Jadi martabak bulan dan nggak ada raya bagi mereka, Pak. Orang Cina juga pare hitungannya dari bulan. Dari bulan. Pak, enggak, Pak. Itu Enggak, penanggalan Cina. Enggak. Kalau Itu kan Cina ada lun. itu kalau Dari Cina mana? itu ada kalender double, Pak. Jadi kalau di Cina itu ada kalendernya bulannya bisa double. Jadi bisa 2 kali. Jadi bulan yang ke-6 bisa jadi bulan ke-6 lagi gitu loh. Iya, Jadi kalender makanya Cina pakai beda. lunar, sama. Iya. Iya. Kalender kalendernya Lun. Cina sama dengan kalendernya Yahudi. Ya, jadi Lunar. Pakai lun, bisa iya, beda. ada Jadi lun. ada 2 bulan yang berturut-turut gitu loh kalau kalender Cina. Begini, Ya, cuma ada perbedaannya. kalau perhitungan Yahudi itu tidak mesti tiap hari Sabtu. Mereka punya waktu itu perhitungannya kalau ikut kalender Sabat Yahudi ya. Kan mereka kan perhitungan bulan ya, sesuai dalam Mazmur 104 ayat 19. Perhitungan bulan itu berbeda dengan matahari. Kalau kita gabung dengan matahari, dia berbeda. Bulan ini jatuhnya hari Sabtu contoh, nanti dia kurang 16 hari. Begitu kalau perhitungan orang Yahudi punya. 16 ke 14 hari. Kalau penanggalan Yahudi, Pak, penanggalan Yahudi mereka cuma ada 29 hari dan 30 hari, Ya. Pak. Nggak ada lebih. Nah, Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Benar Pak, enggak ada. Mulai dari bulan Ab, bulan Elul, bulan Tisri, bulan Kislev, itu cuma 29 dan 30. Jadi harinya Yahudi itu 360 hari ya Pak ya, Betul, Pak. nggak lebih Pokoknya dari harus tahu 360 ya. Iya, Pak iya. Ciler, buka ini Pak Ciler. Untuk hari. Tuh penggugat ada kasih tahu tuh. Pak Ciler. Hadis Muslim. Saya dulu ya. Hadis Muslim. Iya, hadis Muslim 115. Kenapa ibadah hari Jumat? Itu ada Pak Lidosti, Pak. Mungkin bisa jelaskan. Ya udah buka aja. Coba buka dulu Pak, hadis Muslim. Ya, Dibuka sebelum aja dulu. dibuka, saya tambahin dulu aja. Ini berdasarkan Ashabul Nuzul. Ya. Jadi sholat Jumat itu ada surahnya. Al-Jumu'ah. Itu berdasarkan Ashabul Nuzulnya ya, dari Bukhari dan Muslim, itu bersumber dari Jabir bahwa ketika Muhammad itu berkhutbah pada hari Jumat, itu datanglah kafilah yang membawa dagangan dari Syam. Lah, orang-orang yang mendengarkan khutbah itu pada keluar untuk menyambut rombongan khalifah itu. Sehingga hanya tinggal 12 orang saja yang duduk mendengarkannya. Lah, ayat ini atau Al-Jumu'ah ayat 11 ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Itu yang pertama, adanya khalifah. Yang kedua, itu adanya ini ya, perkawinan atau pernikahan itu berlangsung secara ada ini ya, keramaian ya, ada keramaian dan seruling dan musik lainnya, sehingga orang-orang yang pada sholat pada saat itu tuh pada lari ke arah itu gitu. Jadi ini Ashabul Nuzulnya yang saya pelajari dulu itu seperti itu. Jadi di sini meriwayatkan bahwa sholat Jumat itu karena adanya keramaian para khalifah atau pedagang itu, dan juga adanya keramaian karena adanya pesta pernikahan. Jadi orang-orang tidak mau sholat. Itu yang saya tahu dulu seperti itu. Nah, mungkin ini bisa dibaca, silakan. Pak Selamat, mungkin apakah Iya. pertanyaannya ini tadi ada juga dalam kitab mereka yang mengatakan malam Jumat itu kalau mereka ini ya suami istri bersetubuh, Sunnah Rasul. mereka ya akan membunuh Yahudi ya Pak, karena ini ya kali. Nah, itu ada di Iya, ada di ada layar, ayatnya Pak. juga ya. Itu Ada di dibaca layar juga tuh, nih, Pak. Pak. Iya, Oh, iya. rupanya ini hari Jumat karena Yahudi hari Sabtu. Ya harus Nasrani beda. hari Ahad. Jadi Iya. Allah menunjuki kita yaitu hari Jumat. Oh, ada khusus ya. Jadi 10 hukum Taurat itu udah beda ya. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi gini Pak, kalau kalender Yahudi, kita bicara kalender Yahudi dulu ya. Itu mereka memiliki 12 bulan.
Ya, itu jumlah bulannya setiap bulan hanya 29 dan 30 hari. Ya, jadi di satu tahun mereka hanya berjumlah 354 hari. Kalau kita Gregorian 365 hari. Mereka cuma 354 hari. Kemudian di sini ya hari pertama itu mereka namanya Yom Echad atau Yom Rison. Ya, ini seiring hari Minggu. Hari Minggu dimulai saat matahari terbenam. Ya, jadi hari Sabtu. Dia masuknya hari Sabtunya di kita. Di Sabtunya kita itu Yom Echadnya mereka, Yom Risonnya. Terus Yom Sheni itu hari kedua. Seiring dengan masuknya hari Minggu, lewatnya hari Minggu, masuknya awal hari Senin. Terus kemudian Yom Shelisi itu hari ketiga. Terus Yom Revi'i hari keempat, Yom Khamisi hari kelima, Yom Sisi hari keenam, Yom Sabat ini atau lebih diserang Sabat hari Sabtu. Masuknya di hari Sabtu, masuk ke Minggu di Gregorian. Nah, kalau Yom Sisi ini hari keenam, hari Jumat. Hari Jumat masuk ke hari Sabtu. Gitu loh. Jadi mereka nggak kenal nama hari, nggak ada hari Minggu, hari Senin. Dan perbedaannya 29 dan 30 hari, pasti akan berbeda sama kalender kita. Perhitungan waktu dan jamnya juga. Iya. Karena menurut Yahudi sampai hari Mungkin gini ini ya, satu tahun tuh kalau 360 di tadi ya. apa? Ya, sebentar. Kalau kalender Ya. Yahudi itu kan pakai perhitungan bulan. Ya, lunar, perhitungan bulan. Ya. Mm-mm. Jadi kalau orang Yahudi menggunakan kalender ini pakai perhitungan bulan, sementara kalau Masehi menggunakan kalender matahari. ya. Matahari, pakai matahari, Pak. Itu. Makanya Jadi namanya kalau- Sunday. Makanya namanya Sunday, Monday itu loh. Mandi. Jadi kalau di apa ini? Nah, Kalau di Hijriah? Kalau di Gimana? Tidak ada 31 ya. Hah? Stok 30. Ya, Terus kan sama seperti itu. 30 bulan Ramadan mundur nggak, Pak? Bulan Ramadan setiap tahun mundur nggak, Pak? Per 100 tahun Masehi kurang lebih 1 tahun 100 hari gitu. Mundur memang. Per tahun itu mundur sekitar 14 hari Pak Lidara. Iya. 14 sampai 21 hari kok, Pak. Iya, Saya minimal hitung 14 ya, betul. Minimal 14 sampai 21 hari, betul. Minimal 14 hari, ya. Jadi Ada 31-nya itu. Iya sama dengan kalender Yahudi gitu loh. Yahudi pakai kalender bulan gitu loh. Nah, makanya contoh di Yahudi itu namanya ada puasa Asyura. Asyura itu puasa makan bubur. Coba saya tanya Pak Ali Dosi, di Islam ada nggak puasa Asyura? Nggak ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Dia sebelum Ramadan itu puasa Asyura. Iya. Iya. Ada di Islam sebelum masuk Ramadan puasa Asyura kan? Bagisan kita coba. Iya kan, Pak? Orang Jawa itu ruah apa ya? Yang bikin apem itu loh, Pak Slamet. Ruah itu apa ya? Suro terus ruah suro. ya. Itu suro. Oh, iya. Tapi kalau yang itu yang dimaksud Pak Lidara itu ruahan. Ruah. Nah, itu di Yahudi ada puasa Asyura namanya. Itu loh. Itu namanya Asyura di Yahudi. Nah, di Islam juga pakai nama Asyura. Nah, itu berarti kan dari Yahudi. Palidosti. Iya memang. Iya. Iya. Apa arti Asyura di Arab sendiri apa, Pak? Arti Asyura? Kurang tahu gitu. Nah, nggak tahu. Asyura itu puasa
Yahudi itu namanya puasa sebelum Sabat. Gitu. Satu, terus kedua, mengenai ini ya kita coba kita buka aja kebenaran Pak Ali Dosti ada. Hari raya korban namanya korbanot di Yahudi. Itu hari raya menyembelih domba jantan. Domba jantan yang tidak bercela, tidak boleh picak matanya, tidak boleh cacat kakinya. Nah, Pak Ali Dosti hari raya korban, apakah sama seperti itu? Ya. Ya. Sama kan? Tahu hari raya korban. Nah tujuannya korbanot Dibakar hari nggak raya sampai habis? Iya Pak, sebentar Pak. Hari raya korbanot di Yahudi itu untuk korban penebusan salah atau penebusan dosa bagi orang yang melakukan kesalahan. Pada waktu itu dengan cara membakar korban bakaran itu di mesbah. Di mesbah bait suci. Sekarang Pak Ali Dosti saya tanya, itu hari raya korban tujuannya untuk apa dan diapakan korbannya itu, coba Pak ceritakan Pak. Google Pak. Google banyak. Ali Dosti. Coba Pak. Dari mana aja Pak Ali Dosti baru bergabung ini, dari mana aja? Kalau masalah kemudian nanti apa gitu. Nah. Ya kita kalau dibakar. Yang kenceng Pak Ali Dosti ngomongnya nih. Ini soalnya saya pikir-pikir pasti jawabannya Pak Ali Dosti mau diapain itu semua kembali kepada Allah. Buntutnya nih. Coba. Oh iya enggak. Oh enggak. Ya, silakan Pak, silakan. Sayang dong. Gini dong Pak Lidara. Ya sayang dong Ya. seumpama. Iya. Oh begitu. Kalau Iya, Gini Pak Ali Dosti. Ini kayaknya ini dibenerin dulu. Pak Ali Dosti dibenerin dulu nih ininya suaranya putus-putus nggak jelas jadi ngomongnya nih. Dibenerin dulu Pak. Masa sih? Iya. Jadi Pak Bongko itu Kayak robot Pak suaranya. Enggak, di Pak Ali Dosti headsetnya dicabut dulu. enggak. Yang enggak ada. Di sini dengarnya putus-putus kok gimana? Bener nggak? Ngebas, teman-teman? suaranya ngebas, nggak jelas ya. Coba, ngebas. coba Pak Ali Dosti bicara coba. Coba Pak Ali Coba. Dosti. Halo. Tes 1 2 3 cek. Cek 1 2 3. Coba. 1 2 3 4 Cek. 5. Lu Pak Pompo. Ya. Putus-putus Pak. Putus-putus Pak suaranya. Enggak. Dengar. Oke. Sudah bagus, Oke. daripada yang Sudah tadi. bagus. Oke. Gini Pak Ali Dosti, saya mau tanya Pak. Saya mau tanya. Ya, saya lanjut ya. Saya mau tanya Pak Ali Dosti. Kalau di Yahudi korbanot tadi sama ya. Puasa Asyura diikuti oleh Islam dari Yahudi. Korbanot penyembelihan domba jantan, domba bukan kambing ya Pak, karena di sana nggak ada kambing, maka domba, karena domba itu lambang binatang yang tidak membandel, tidak melawan. Domba itu yang tidak boleh bercacat celah. Tujuannya untuk melakukan penebusan dosa. Dan itu dibakar di mesbah sampai habis. Nah sekarang di Pak Ali Dosti, tujuannya hari raya korban itu untuk apa? Jelaskan Pak di sini biar teman-teman tahu. Ya. Makan Kalau gratis. tujuannya Makan daging gratis. Iya. Tujuannya untuk kalau tujuannya itu ya mending tanya aja ke Google lah. Ada banyak. Kalau masalah kemudian dagingnya buat apa? Ya buat makan. Sayang dong Pak Lidara, domba udah dipilih yang terbaik, terusan disembelih dibakar jadi arang. Yo kan eman-eman mending dimakan. Tujuannya untuk apa? Bukan soal makannya, tujuannya. Jawabannya Pak Ali Dosti masa gitu sih. Jawabannya Pak. Untuk apa Ya, tujuannya?
Setiap tahun bareng-bareng itulah. bukan setiap tahun buang-buang uang sekian puluh juta, tiap tahun harga kambing naik. Tujuannya untuk apa, Pak? Itu loh. Tujuannya untuk makan-makan loh. Ya juga Untuk makan-makan. Oke. Dibakar sama diareng itu kan malah mubazir. Dibuang. Oh, nggak ada. Kalau di Taurat nggak Tadi- begitu, Pak. Tadi kan saya udah Kalau di Taurat jelaskan. beda. Di Taurat itu sebentar, Pak. Saya nggak ada dibuang-buang, Pak. Nggak ada dibuang-buang sampai angus kayak areng, Pak. Sampai habis, sampai selesai. Di korban bakaran itu sampai asapnya naik, kemudian sampai habis, tidak pernah ada sisa jadi arang, Pak. Itu loh. Karena itu untuk aku pernah persembahan sebentar. Apa? Katanya itu ayat di Bible itu ada Allah tidak Allah menyukai apa ya? Yang mana ya lupa kemarin. Dan aku dengar itu ada orang bilang Allah tidak menginginkan korban, tapi menginginkan belas kasih yang tulus apa gimana? Oh, beda lagi itu. Itu beda lagi konteksnya. Beda konteks. Allah itu, YHWH itu sudah memerintahkan untuk korban penebusan dosa, penebusan salah itu harus mengorbankan, harus menumpahkan darah, harus keluar darah untuk penyucian. Makanya untuk menebus itu menebus bangsa Israel. Sekarang untuk menebus dunia, makanya Yesus yang adalah korban domba satu-satunya dan selamanya, itulah domba yang paling suci, yang tidak bercacat celah, yang harus ditumpahkan darahnya untuk seluruh manusia, bukan lagi untuk Israel. Nah, makanya saya tanya, itu namanya di Israel itu korbanot atau hari raya kurban, itu pertama. Ya, imamat satu, Pak. Imamat satu itu. Oh iya, imamat satu. Ayat 1 sampai jelas. 17. Jelas. Itu korbannya harus dibakar sampai habis. Iya. Terus sedekah. Mengenai sedekah. Sedekah juga ada. Selamat malam Pak Peter. Waduh, tadi Kak. Ada korban sajian. Iya, malam korban Pak Ridosti. keselamatan. Korban penghapus dosa, banyak ini. Makanya saya bilang apapun termasuk sunat. Sunat harus 8 hari. Nah, di Islam ini semua diakomodir, semuanya diikuti. Tetapi ketika ditanya tujuannya untuk apa? Ya kayak Pak Ali Dosti ini. Ya, untuk makan-makan korbannya. Namanya korban buat Tuhan, nggak boleh dimakan. Terus disunat juga nggak tahu untuk apa gitu. Ini mungkin Pak Lidowski lo lihat Keluaran 12 ini loh. Keluaran 12 ayat 5 Pak. Ayat 5. Keluaran 12 5. Keluaran 12 ayat 5 ini loh Pak. Yang ini. Keluaran 12 ayat 5. Biar gini. Pak Lidowski, jadi domba itu nggak sembarangan domba loh Pak Lidowski. Mungkin Anda bisa lihat Keluaran 12. Dengar dulu Pak Lidowski. Keluaran 12 ayat 5 itu loh. Kamu coba dibuka Keluaran 12. Ada syaratnya Pak Lidowski. Jadi nggak sembarangan domba itu. Nggak bisa ada umurnya. Ada umurnya. Keluaran 12 ayat 5. Jelas kok perintah Tuhan. Bagaimana waktu Tuhan akan membawa bangsa pilihannya keluar, itu tanda-tandanya itu. Coba kita buka Keluaran 12 ayat 5. Ya, ayat anak-anak domba itu harus jantan. Ya. Tidak bercela. Iya. Berumur setahun. Iya. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ya, itu penjelasannya. Ayat 5 itu. Ya. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Iya.
Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Iya Pak Ginafit. Jadi ada syaratnya, bukan sembarangan domba. Betul. Bukan sembarangan domba, Banyak bukan ritual, suka-suka gitu. domba, tapi adalah Ritual. domba jantan yang tidak bercelah. Ini syaratnya, Pak Lidoski. Bagus. Pak Lidoski. Ya, gimana? Jadi bukan sembarangan Ya. domba loh atau kambing loh, bikin suka-suka gitu loh. Tapi domba itu harus jantan, betina nggak boleh loh Pak. Betina nggak masuk dalam hitungan, tapi harus jantan. Tidak bercela. Maksudnya domba itu tidak bercacat, nggak boleh misalnya matanya picek atau kakinya pincang atau nggak boleh, gitu loh. Dan umurnya juga Tuhan tentukan, berumur setahun, nggak bisa lebih, tidak boleh lebih. Minimal setahun harus setahun. Nah, Kalau satu Jadi ada sebulan, syarat-syaratnya itu domba yang Iya, dikorbankan itu kan- sebagai Ya, domba itu. Bentar, aku tak kalau baca mereka- ayatnya. kalau mereka itu Keluaran sama. 12 Cuma nggak tahu ayat tujuannya. 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak tercela, berarti harus yang bagus kan. Kalau betina tidak Betul. boleh kan itu. Nah, Ya, berumur setahun. Ini maksudnya setahun harus setahun pas apa semisal kalau ya setahun pas, nggak boleh lebih. kalau 11 bulan. Kenapa? Betul, betul. 11 bulan kan hampir setahun loh, 1 bulan lagi. Masa Oh, belum setahun, belum boleh karena Nggak dia boleh. punya sunahnya itu harus setahun. Betul. Oh, nah, kalau 13 Milahnya bulan lebih sebulan. Kalau lebih Nggak bisa. sebulan. Nggak bisa. Makanya Ya, orang lebih- Israel tuh lebih paling kecil, loh. kalau soal pengorbanan begini, orang Israel tuh paling teliti, Pak. Karena enggak, mereka sekarang kalau melanggar, sekarang mereka dihajar tanya- sama Tuhan. sekarang tanya Pak Ali Dosti. Pak Ali Dosti di hari raya Korban itu domba umur berapa, Pak? Sembarang dia mah, Tahu. sembarang. Sembarang. Gini Pak Ali Dosti, kan katanya Tanya bener catatan nggak? Sipil, Pak. Tanya catatan Iya, sipil Walidara. bener nggak Pak Ali Dosti? Saya mau tanya, bener nggak bahwa Islam itu adalah meneruskan nabi-nabi terdahulu, yaitu Bani Israel, betul nggak Pak? Iya, dialurkan kayak gitu toh. Iya. Ini Terus Pak, yang Pak, ikuti, sebentar, ini yang masalah diikuti apa tuh domainnya Pak? Belum clear. Iya, Masalah enggak. domba Nanti ini kita belum ke situ. clear. Sekarang yang saya tanya, yang diikuti yang mana nih Pak? Ini mau belajar Bible. Oh, belajar pin. Mana? Oh gitu. Tadi kan udah dijelasin. Masuk ke sini baca Bible. Iya, Iya. iya. benar. Enggak, ini Ah, pas ah. tahun ini maksudnya gitu loh. Iya. Itu udah setahun satu. Keluaran Sebentar. 12. Iya. Sebenarnya- Udah dijelasin. Sebentar Pak. Sebentar saya mau jelasin. Pak Ali Dosti sudah dikatakan umur 1 tahun. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau 1 tahun itu berapa lama menurut Pak Ali Dosti? Nggak usah tanya lagi. Ya. Berapa bulan? Iya. 12 enggak, bulan. Udah 1 tahun. Menurut kalender. Ya udah. Ya menurut kalender. Iya, apa? menurut Kalau kalender menurut mereka. kalender- Menurut kalender mereka. Menurut kalender mereka. Dan ini Mak, yang jelas dari Masehi berita kita udah nggak Allah. ikut. Oh, Sebentar Pak, sebentar. Saya mau jelasin sama dia. Di kita mau sudah tahu tidak ini, kita ikuti. Kita sebentar, Pak Ali Dosti, saya jelasin kan Bapak bertanya. iya. Ya, umur setahun tadi saya udah jelaskan kalender Ibrani 12 bulan. Jadi berarti 12 bulan. Terus kalau Pak Ali Dosti tanya, "Oh, kalau di kalender sekarang begitu kan?" Iya, maksudnya kalau yang Bener nggak? kalender hitungan matahari setahun Nah. apa 1 tahunnya kan berarti beda. Beda 12 hari-hari. bulan nggak ada beda. Sekarang kita nggak pakai Pak. Kita nggak pakai, itu hanya untuk khusus mereka. Jangan dikonversiin ke tahun sekarang Pak, ke kalender sekarang nggak masuk. Itu mereka di sana. Nah, udah selesai ya, selesai. Oke, oke, Terus ya nggak berarti- akan ada pertanyaan. berarti- Nah, Kalau apalagi, ini kan apalagi ini di Taurat apa di apa ini? Perjanjian lama di Taurat. Perjanjian baru ini. Taurat, di Taurat. Taurat, Keluaran tuh Taurat. di Oh. Taurat. Nah, Lah, terus kalau oke, teman-teman Pak Ali. Kristen sekarang ini masih menjalankan ini juga enggak ini?
ini korban-korban. Kan Yesus sudah jadi korban. Kan udah jadi korban tadi. Untuk seluruhnya, sampai kiamat nggak akan ada korban-korban lagi, Pak. Oh, gitu. Meneruskan ya. Beda. Iya, Ya, meneruskan. nyambung ya, makanya nyambung, Karena Pak. bingung, Pak. Bingung, udah selesai apa belum? Kali, Gitu. Pak. Enggak, yang bingung yang Sebenarnya- nyontek, Pak. Sebenarnya nggak Nyontek yang bingung. sebenarnya nggak meneruskan Pak Ali Dosti. Yang ngebaca Sebenarnya itu nggak bahwa meneruskan. Soalnya tadi Bapak juga mengatakan bahwa tujuan korban itu untuk makan-makan, Pak. Beda Untuk dengan orang makan-makan, Israel. nggak neruskan. Kalau Bukan umat neruskan, Israel Pak. nggak ada makan-makan, Pak. Nggak ada pesta kambing, bikin sate, bikin gulai, Pak. Nggak ada. Saya pikirnya dagingnya jadi mubazir gitu kan. Masa dibakar. Oh, nggak ada yang Enggak, itu kan mubazir. korban penghapus dosa, Pak. Nggak Mana ada, boleh nggak dimakan. ada yang nggak ada yang mubazir, Pak. Nggak ada yang Tidak boleh mubazir. dimakan. Korban Oke, itu udah Tuhan. selesai, Pak. Udah selesai. Jangan bikin pertanyaan yang aneh-aneh, Pak Ali Dosti. Sekarang saya tanya, jadi kita ada puasa. Puasa itu 40 hari, 40 malam. Ketika kita berpuasa, tidak boleh ada orang yang melihat kita lagi berpuasa. Justru kita kalau berpuasa di rumah mengurapi kepala kita dengan minyak. Kalau kita pun keluar, kita harus menunjukkan bahwa kita tidak sedang berpuasa. Nggak boleh orang tahu bahwa kita lagi puasa. Kalau Pak Ali Dosti kalau puasa bagaimana? Minta dihormati nggak? Kalau di kita tidak perlu diminta dihormati, Pak. Kalau mereka diumumkan, Pak. Iya, biar dia yang jawab, Pak. Biar dia yang jawab. Minta dihormati nggak, Pak? Nah, maksudnya. Nah, itu Ya. makanya. Kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa. Yang minta dihormati orangnya gitu. Maksudnya apa gimana? Iya, mau dihormati orangnya, kayak mau dihormati lagi berpuasanya, kayak apa? Minta dihormati nggak? Enggak tahu itu. Setahu kan ada yang namanya Kalau puasa, Pak- puasa. Oh, terus untuk apa kalau di situ spanduk hormatilah orang sedang berpuasa? Bagaimana, Pak? Enggak tahu itu. Oh, belum pernah bikin. Itu yang nulis siapa, Pak? Hah? Itu yang nulis siapa? Mana Pak Li dalam Pak? Jin. Jin. Yang nulis. Jin. Warung-warung Oke. makan tutup kalau Berisik. puasa. Yang tulis berisik. Yang tulis berisik. Oke, gitu ya Pak Ali. Ini kita mau bandingin nih Pak Ali sama enggak? Pak Ali mau nanya apa? Pak Ali mau nanya apa? Silakan. Mau belajar apa? Silakan. Di umur Pak Lidara, itu Ya. berpusat tentang dia apa? Matius 6 berapa ya? Kurang berilmu Matius itu kan 6. kalau naik. Kasih lihat dia. Ya, itu Matius nanggung. 6:17 ya. Kalau di sini Suaranya, kan Pak. masalah, tapi Suaranya Pak Ali Dosti ini nggak enak banget. Keras Suaranya banget. Pak Ali Dosti ini nggak jelas gitu loh. Jadi Pak kita Ali, nangkep Pak Ali, buntutnya. Iya. Tuhan Kurang sudah besar mengajarkan suaranya, kepada Pak Ali. kita jauh-jauh hari sebelumnya di Matius 6:17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, dan Kepalamu. cucilah mukamu, Kamu. supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Makanya Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Tepat. Jadi jangan kita demo-demo suruh tutup yang tempat makan itu, Pak Lidoski. Biarkan aja mereka mau Iya. makan ya makan aja, nggak usah Urusan repot-repot. mereka. Urusan mereka. Oke. itu ya. Iya, itu mengenai puasa ya udah selesai. Pak Ali Dosti ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Tanya aja, Pak. Nah, ini mau tanya. Ya ketemu teman-teman yang Kristen, terus ilmunya masih setengah-setengah itu mau nanya kadang ragu gitu loh. Paling juga nggak dapat jawaban yang tepat. Terusnya master ini kan ada pas Cile, Pak Lidara, kamu sampai, King David, Pak Bumbung juga, Pak Leon Peter dokter. Jadi begini, saya sebelumnya minta maaf, ya kan? Sebelumnya minta maaf. Nggak apa-apa. Apapun Saya maafkan. apapun- Saya maafkan. Sebelum minta maaf udah saya maafkan, Pak. Waduh, masya Allah baik banget Pak Lidara. Pak Bumbung senyum-senyum. Pak Bumbung nggak usah pakai kamera. Cuma masalahnya Pak Ali Dosti mohon maaf ya saya.
Ya, mohon maaf, suaranya Pak Ali Dosti ini nggak jelas, Pak. Kita nggak ada yang tahu di sini. Saya cuma nebak-nebak apa pertanyaan Pak Ali Dosti. Saya dengar, Suaranya saya dengar. gerak-geruk. Udah lanjut, saya dengar. Nanti saya jawab. Enggak. Saya dengar. Apa Om dengar? Ya udah Pak Bom yang jawab lah. Ini Iya, saya dengar. sebelumnya Dengarnya saya gini maaf. Pak Dosti. Saya mau pilih sama pelitian. Dia perlu Enggak, itu malah suara Omnya jawab. Iya, suaranya kayak gitu, Pak. Pak Ali Dosti, suaranya kayak begitu. Kalau saya kasih tahu nggak percaya, Pak Bom yang kasih tahu sekarang. Silakan Pak Bom. Suaranya kayak apa? Jadi malam Pak Dosti. Nah, jelas nggak Pak Ali Dosti kalau ngomong begitu? Pak Ali Dosti jelas nggak tuh Pak Bom ngomong begitu? Mungkin ini jaringannya mungkin habis hujan. Ya, Soalnya. Enggak, Apa-apa, bukan nggak jaringan. Headsetnya ini nggak benar headsetnya. Coba dicabut lagi, masukin lagi, Pak. Kayaknya headsetnya udah kena virus, Pak. Udah kena virus. Ada Iya. itu sama Omikron, Saya pakai PC. kena Omikron. Saya pakai PC gitu. Udah boleh bagus. Oke. Apa yang mau ditanya Pak Dosti? Yang mau Ayo, ditanya nanya. apa? Nanya Pak Ali Dosti. Saya mau nanya. Hmm. Saya sebenarnya minta maaf. Iya. Saya maafkan sebelum minta maaf. Sudah saya maafkan dari tadi. Barangkali ada kata-kata nanti saya menyampaikannya itu kurang tepat. Maksudnya begini, antara Katolik dan Protestan itu kan jumlah kitabnya, pasal-pasalnya beda. Oh, Nah, ini kemudian ini mau Itu gampang. yang saya Jawabannya yang saya- gampang. Terus. ingin tanyakan, yang saya ingin Hmm. tanyakan apa rumus-rumus tertentu yang untuk mengurangi kitab-kitab jumlah-jumlah pasal-pasal itu yang ada terdahulu kemudian dikurangi gitu loh. Apa rumusnya, terusan tolak ukurnya itu bagaimana? Ya gitu. Oh, yang Katolik, Pak. Silakan. Katolik itu kan ada tambahan dia. Yang ditanya apa nih Pak Ali Dosti? Yang ditanya apa? Ya itu dijawab Pak Bom sudah mudeng dengan pertanyaan saya. Oke, nggak ada perbedaannya Pak. Alkitab Katolik dengan Kristen tidak ada perbedaannya. Perbedaannya cuma ada, harus dipahami dulu namanya Alkitab. Alkitab itu, Alkitabul Muqaddas itu adalah dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kemudian di Katolik itu ada tambahan, bukan kitab suci, tetapi itu adalah tradisi Yahudi yang namanya Deuterokanonika. Ada namanya kitab Makabe, ada namanya kitab ini, Tobit. itu kitab Tobit, sejarah. Tobit dan segala macam itu Sejarah. kitab sejarah. Dulu sebagian Bible juga isiris. Ya sejarah-sejarah gitu. Kenapa? Apa gimana? Iya, sejarah Isinya kan ada. Nah itu Iya, sejarahnya itu dibagi Pak, dibagi Pak. Kalau sejarah di Alkitab, di Bible sejarah itu sejarah para nabi-nabi dan sejarah para rasul dan sejarah kekristenan awal dari zaman Adam sampai dengan Yesus. Kalau Pak Kalau Dosti yang itu, namanya Itu sudah ada sebentar apa? itu dari zaman Adam berarti Yang- ada istilah kekristenan gitu. Bukan kekristenan, di dalam Alkitab saya bilang dari zaman Adam sampai Maliaki, sebelum Perjanjian Baru itu belum ada agama Pak, dan Tuhan juga nggak bawa agama. Sampai Yesus juga nggak ada Pak, agama Kristen nggak ada Pak. Ini udah jutaan adanya kali malaikat, Pak. dikasih tahu. Apa? Adanya mulai kapan Kristen itu? Nggak ada sampai kiamat, nggak ada. Nggak, sebentar Pak, nggak ada namanya agama Kristen sampai kiamat. Ajaran Yang namanya agama Kristen itu julukan dan pemberian Pak kepada orang-orang Kristen. Jalan lurus Agama tadi itu namanya. agama itu adalah ciptaan manusia. A itu kacau, A tidak, gamma kacau. Jadi untuk membedakan orang-orang mempunyai kepercayaan di seluruh dunia, itu disebut agama.
di dalam bahasa Inggris religion. Gitu loh. Jadi yang bawa agama itu bukan Tuhan, manusia. Yang apalagi yang berteriak-teriak agama itu bukan Tuhan, manusia, Pak. Paham, Pak? Betul. Agama Betul itu sekali. bahasa Sanskerta. Tuhan tidak pernah kenal namanya agama, kata agama. Betul. Ya, itu pahami dulu Pak Ali Dosti. Saya udah jutaan kali nih ngomong kepada kaumnya Pak Ali Dosti seperti ini. Recorded. Nah, jadi jangan anggap kita mendirikan agama, gitu loh. Terus lanjut Pak. Apalagi yang mau ditanya? Kristen itu pengikut Kristus, Pak. Kristen itu Kristos itu pengikut Kristus. Iya. Bukan Kristen agama. Bukan agama. Bukan agama. Betul, man. Itu ajaran keselamatan dari Kristus. Disebut Kita hanya Kristos. Kristen. Kristus. Palidara gantian, masa Kalau kita nggak dikatakan boleh. monggo. itu disebut ahli. Monggo silakan. Bagi-bagi kuenya. Silakan. Saya kalau udah menjelaskan lupa waktu, Pak. Tidak boleh bertanya di Palidosti ya, awas, diskualifikasi. Kita jawab Tidak. dia tanya aja. Oh, tidak boleh bertanya. Nggak boleh. Oh, Ya, iya. biar Pak Ali Dosti Ya, yang ya, nanya aja. ya, Jadi kita ya, menjawab silakan. semua pertanyaan dia. Jawab. Karena dia dengar dari channel-channel sebelah, Namanya dia juga jadi lagi. goyah gitu. Ya, enggak Lagi belajar. Mudah-mudahan Pak Ali Dosti menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau Oke, apalagi, menerima Pak? Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus Iya. sebagai utusan, itu sebelum didoakan sama Pak Lidara sudah menerima. Iya, nggak apa-apa. Menerima Bagus, Yesus sebagai bagus. utusan, menerima. Ya bagus, Menerima sebagai utusan juru Yesus. selamat, menerima. Oh iya, Gitu. oke, Ya, masalah bagus. Karena apakah saya akan menerima Yesus sebagai Tuhan, ya tergantung Iya. nanti gimana Tuhan gimana. Iya, Aku siap. dulu Apalagi? menyampaikan saya pun- Oke, Pak Ali Dosti, lanjutkan. Saya bahwa- Lanjutkan. kayak gitu, Wak. Lanjutkan. Yang namanya Lanjutkan. kebenaran itu kan absolut. Kenapa harus ngotot? Halo, Bang. Ya. Halo, Bang. Kayak gitu. Oi. Halo, Bang. Ada yang komentar begini, Bang. Coba Bang baca, Bang. Kasihan. Oke, Pak Ali Dosti. Goreng, bisa goreng Apalagi yang mau ikan. ditanya, Pak Ali Dosti? Apalagi yang mau ditanya, Pak? Ayo nanya Pak. Sepuas-puasnya Pak. Ini malam kita kasih waktu Bapak. Karpet Iya. merah. Oh iya. Ya, Kasih supaya nanti karpet merah. supaya Pak Ali Dosti nanti bisa ngomong di channel Aditya, di channel yang lain bisa ngomong. Silakan, Pak. Iya, terima kasih sekali untuk teman-teman yang merasa terhormat. Ada lagi? Ya, pada dasarnya diskusi ataupun debat apapun lintas budaya, tapi sebenarnya yang perlu dilakukan itu kan dilakukannya dengan cara yang santai, kan kayak gitu sih Pak Lidara. Iya, betul. Iya kan? Jadi nggak ada yang mau ditanya lagi nih, Pak? Enggak sih. Jadi nggak ada yang mau ditanya lagi. Ali Dosti, kalau Pak Dosti kasih tahu Suma, Umi Dini, Pak Bomo bilang tolong cari pertanyaan yang paling sulit ya di Alkitab. Pak Bomo minta sekali. Belum ada pernah pertanyaan yang sulit Pak Bomo nggak bisa jawab jadi. Suruh mereka cari ya. Terus sebaiknya kalau Pak Bomo di sini pertanyaan itu dikasih bisa kuis. jawab. Silakan. Oke, tanya. Coba siapa Silakan yang tanya. baptis Yohanes? Ayo. Gak bisa Bagaimana? jawab Pak Bom. Siapa? Yang baptis Gak Yohanes. ada. Yang baptis Yohanes. Iya, Baptis nggak dengan ada. apa dulu? Baptisan itu ada 3. Baptis apa dulu? Baptisan Musa, baptisan Yohanes, baptisan Roh Kudus. Pak Bomo, tanya. Silakan. Siapa yang baptis Yohanes? Tuhan sendiri. Iya. Baptisan Roh Kudus namanya. Iya. Tuhan sendiri baptisan Roh Kudus. Oh iya berarti kan. Bapak tahu baptisan Musa itu bagaimana, Pak? Nah ini saya jadi ingat Pak Bombo bilang Roh Kudus, aku jadi ingat. Roh Kudus dengan Gabriel itu sama nggak Pak Bombo? Roh Kudus dengan Roh Kudus Gabriel. kan? Oh beda. Beda. Ya, Beda. beda, Gabriel Pak. malaikat. Beda. Kalau di Pak Ali Dosti, Jibril itu Ruhul Kudus kan. Si Jibril kan Ruhul Kudus, beda.
Kalau Roh Kudus Iya. bukan Gabriel, Pak. Anu aja Beda, jawab pakai surahnya Berarti Pak. yang mendatangi Ini, Maria Alidoski. waktu menyampaikan 78, Maria akan mengandung ini 38, Roh Pak. Kudus apa Gabriel? GS 7838 Pak. Biar Ya. terjawab Kenapa? sendiri itu. GS Iya, 7838 itu Yang terjawab itu siapa mendatangi Roh Kudus. Maria. Iya, iya, ntar. Waktu menyampaikan bahwa Maria itu akan Malaikat, mengandung dan apa- Malaikat. Ya Gabriel. Malaikat Gabriel. Gabriel apa Roh Kudus? Gabriel nggak ada yang pernah tulis Roh Gabriel Kudus. berarti ya? Gabriel, Malaikat. iya Gabriel, malaikat Gabriel. Oh iya. Dia nyampaikan berita bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan diberi Dari nama Roh namanya Kudus. Yesus. Ya, anak Dari dari Roh Roh Kudus. Nah, dari Roh Kudus dan berikan dia nama Yesus. Begitu, bukan malaikat Roh Kudus, bukan. Gabriel itu malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan. Oh ya, sip, paham. Ya, jadi jangan salah Paham ya? tangkap. Oke. Tanya lagi Pak Ali Zosti, kita lagi Tanya greget mau lagi. jawab ini. Jawab. Mau tanya yang paling susah. Tanya yang Iya, paling Mau susah. jawab. Pak Alidosi itu kan tanya Roh Kudus Jibril. Itu kan terjawab sendiri di GS 7838. Kita Iya, sendiri, betul. Pak. Iya, barangkali kan beda gitu loh. Ya beda, memang beda, Mak. Memang beda. Apalagi Pak Lidosti? Cari lagi, Pak. Kalau perlu Pak Lidosti tanya dulu ke channel-channel sana, Pak, pertanyaannya. Yang Nanya dulu sama mereka. Pak Doski jangan sia-siakan. Kita jawab semua yang paling Karpet berat-berat. merah ini, karpet merah. Karpet Sampai merah pagi, hijau. Pak. Merah, Pak Lidosti mau kuning, nanya hijau, sampai kita pagi, siap. kita jawab. Kemarin saya baca-baca ini, baca-baca. Ya. Oke. Webpage. Saya menemukan Yohanes. Tanya surga, Pak. Tanya surga, Pak Alidoski. Yohanes kenapa? Aduh, Yohanes kenapa, Pak? Sebentar, tadi yang mancing surga itu gimana? Ya. Gimana ya? Iya. Kalau udah sampai bahas surga itu kayaknya gimana? Iya. Surga itu Boleh, apa? surga Makin kenapa? menarik soalnya. Jadi saya Iya, nggak usah karena- nanya-nanya, gitu. Iya, Surga sorganya kan orang lebih Islam. menarik soalnya, Pak Liter. Iya, soalnya sorga Pak Ali Dostri bukan sorga, itu dunia apa sama? Bukan sorga, Iya, dunia surga. gitu loh. Enggak, Dimensi- ya dunia Dimensi sorga dunia sorga berbeda. Karena di Neraka itu, dunia, karena Tempat di penyiksaan, dunia, Pak. di dunia ini ada pelacuran, ada Bukan itu, tempat Pak. mabok-mabok, Itu terus tempat ada penyiksaan ada laki-laki, Pak. Iya, ada pasar, ada segala macem. Nah, kalau di kita itu namanya neraka, Pak. Bayangin harus melayani 72 bidadari. Siapa yang Iya. kuat, Pak? Surganya beda. Kristen itu satu, Pak. Siapa bilang Pak 72? Doski kan 4. Pak, Kali Dosti katanya sama dia di surganya Bapak ada jual pisang goreng kayak begini. Ada pasar. Ada pasar jual pisang goreng. Ya, ada warung berarti. Ada warung ya. Ya, mantap Pak. Ya, Nanti silakan di yang situ lain. Jualan, nanti yang jualan itu ya Pak Lidosti apa Madia. Ada kanal pot racing. Pak Lidosti, saya jelaskan ya. Oh, gimana? Menurut Alkitab itu ada baptisan 3 Pak. Namanya baptisan Musa. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Jadi Yohanes tidak pernah dibaptis oleh manusia satu orang pun. Dan Yohanes membaptis orang yang membaptis namanya baptisan pertobatan. Tidak ada dijelaskan di dalam Alkitab Yohanes bagaimana cara membaptisnya. Cuma ditahirkan sesuai dalam 2 Raja-Raja 15 ayat yang keempat sampai hingga yang ke-6. Itu ditahirkan Pak. Pertobatan. Ya, Yohanes itu adalah jalan bagi sang juru selamat. Jadi Yohanes itu adalah anaknya dari Zakaria, ya, dan itulah tua-tua dan Yohanes itu yang diurapi oleh Tuhan sendiri, ya, Tuhan yang memilih. Jadi Yohanes melakukan pembaptisan itu dalam perjanjian lama itu namanya ditahirkan, Pak, ya. Kemudian kami orang Kristen, Yesus perintahkan itu baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk itu orang-orang Kristen tidak seperti orang Yahudi. Yahudi itu mereka baptisan namanya seperti Yohanes baptisan pertobatan.
ditahirkan. Ya, tapi macam-macam. Mereka ada namanya baptisan percik darah. Itu ada di dalam Bilangan 18 ayat 7, atau percikan darah ada dalam imamat ya, imamat itu ya. Ada kemudian di Ibrani juga dijelaskan, Ibrani 10 dan ayat sekian dan selanjutnya gitu. Jadi kalau Kristen itu ada namanya sudah tidak perlu lagi potong domba karena Yesus sendiri anak domba. Sesuai dalam Yohanes 1 ayat 37 dan selanjutnya. Jadi gitu Pak. Jadi kita orang Kristen nggak perlu lagi namanya mau baptis kayak lain, tidak. Baptis itu namanya orang Kristen dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena baptisan itu ada 3 macam. Pertama baptisan Musa, baptisan Yohanes, dan baptisan Roh Kudus. Begitu Pak Lidos. Kalau tanya ayat, dalilnya banyak, saya setuju. Pak Lidos kan tidak tanya ayat. Oke. Oke. Sudah jelas Jadi ya? kemarin aku nyari ayat-ayat di Bible tentang suami istri. Maksudnya membahas tentang suami istri. Oh, ternyata ada banyak itu. Itu Banyak aku masih banget. kurang paham. Iya, banyak banget. Termasuk salah satunya itu yang Markus 10. Ya, hai suami kasihlah istrimu. Ya. Ini yang Efesus 5:25. Coba Pak Bambang bacakan. Oke. Kenapa? Udah nggak usah bicara, nggak usah lihat Alkitab, saya udah tahu di kepala saya apa. Kenapa suami harus menyerahkan dirinya baginya? Lah ininya yang pertama itu siapa? Yang kedua siapa? Gitu loh. Ya harus ditampilkan ayatnya. Ditampilkan ayat biar jelas. Sabar. Tenang. Suami sebagai kepala Kristus tuh. Pak Lidosi udah banyak kemajuan nih baca Alkitab ya. Mantap. Oh, sudah dong. Itu ada 50. Kemarin aku baca-baca itu banyak. Ada Gini, 50. Oh, nyanyi itu Yesus dong. Jadi gini, dimaksudkan di sini orang Kristen itu diajarkan kasih Pak. Makanya orang Kristen suami nggak boleh pukul istri. Kristus itu, kata Kristus itu adalah kasih karena Allah adalah kasih. Pak Dosti catat di rumah lah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Makanya di Efesus ini Paulus menulis bahwa seorang suami, maksudnya ayatnya begini Bapak ya. Nih. Jadi nggak ada perbedaan. Ini contohnya nih Pak. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena ini, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri pada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25 Pak, yang ini. Ini ayat 25, yang ini. Nah, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana, perhatikan Pak, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, itunya Yesus. Ya, ini apa? Nah, itu maksudnya. Yang saya bingung. Ya, itu Yesus. Nyanya Tuhan Yesus menyerahkan diri kepada jemaatnya untuk disalibkan. Untuk disalibkan. Biar. Begini Pak. Jadi dirinya. Gini Pak Lidosti, sabar Pak Lidosti. Sebentar, Pak Lidosti, sebentar ya. Jangan teman-teman ini salah. Pak Lidosti, lihat perhatikan ya. Pak Baum jelaskan pelan-pelan. Boleh? Boleh. Perhatikan ya. Ya, perhatikan ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Perhatikan di sini kata dan telah menyerahkan dirinya. Kata dirinya ini Tuhan. Baginya ini kalian ini jemaat-jemaat kita bukan Pak Dosti, kami ini baginya. Maksudnya soalnya kalau saya kan terbiasa baca terjemah Al-Quran itu kan pakai dalam kurung gitu kan, jadi kan jelas. Kalau ini kan tanpa dalam kurung, jadi ini nggak pakai kurung-kurung. Pak Lidoski sudah baca imamat belum Pak Lidoski? Enggak, belum paham Pak, tolong sebentar Pak. 18 Pak Bom. Saya baca-baca Bible itu imamat 18 saya mencari ayat-ayat tentang mungkin sudah dicari tentang suami istri. Bentar Lidara, imamat dulu 18 ayat 15 mungkin Pak Lidoski sudah membaca. Coba tampilkan.
Tambahkan, terangkan. Baca aja Pak, udah jelas itu di situ. Ini ya? Aduh. Main lagi nih. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Ini gimana? Mesti ada mertua malah nyincing ke bajunya menantunya gitu, ya enggak boleh lah. Makanya ada larangan tidak boleh menikahi menantu, Pak. Iya, di sini maksudnya kata-katanya juga istriku bukan menantuku, istriku bukan menantuku, kata Tuhan nggak boleh. Nggak boleh mengingini menantunya atau tidak boleh mengingini istri anaknya. Betul, Pak Lidara. Itu Pak ada Dosti syaratnya kan enggak? bertanya, kenapa Iya, ini kan pencerahan Pak. Itu anak asli atau anak angkat? Tidak boleh. Itu namanya namanya nafsu setan Pak Ali Dosti. Itu nafsu setan kalau di Alkitab. Kalau anak angkat itu, kalau itu udah nggak ada bedanya sama anak sendiri loh. Kalau pada zaman itu, kalau kita pada zaman kita balik kemana, anak angkat tidak ada bedanya dengan anak sendiri. Berarti Jadi jangan dapat warisan jadikan juga gitu. Iya, Dapat warisan. iya, benar. Pak Ali, baca dilarang poligami Pak Ali kalau di Kristen. Iya, jadi kalau Waduh, repot, Bang. jadi Saya rencana ada menantuku jadi poligami. istriku. Saya ada rencana poligami, malah gimana? Nanti kalau masuk Kristen nggak boleh poligami. Ya itu bedanya itu, makanya jangan masuk Kristen, udah di Islam aja, udah. Kawin banyak. Susah di Kristen nggak boleh. Kristen tuh capek, nggak bisa bawa anak punya istri jadi menantu kita jadi istri di Islam aja udah. Iya, memang tak pikir-pikir aku Kalau mempelajari perbandingan agama. Kalau di itu Kristen nggak bisa gimana ganti ya? onderdil. Pak, kalau di kami Kristen nggak bisa ganti onderdil. Onderdil ya udah sampai tua gitu aja. Kalau di Bapak kan bisa. Onderdil terima mobilnya aja udah gitu. tua, udah ganti dealer yang baru, ya kan? Gitu. Bom itu namanya mau enak sendiri. Itu namanya egois. Oh, tuh baca Pak ini. Pak siapa? Coba lihat itu. Oh, dibacain tuh, aku tinggal dengerin. Silakan, siapa yang mau baca? Sini, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Kudus ini, suci, bersih dalam penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini ada dua, hawa nafsu binatang dan hawa nafsu setan. Mantap, Seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Elohim atau YHWH atau Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan telah membalas. Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini yang seperti yang telah kami katakan. Terus bawahnya Pak. Tuh. Dan tegaskan dahulu kepadamu. Itu loh Pak. Itu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan yang kudus. Nah, kalau cemar ini yaitu tadi mengikuti hawa nafsu setan, hawa nafsu binatang. Nah, ini cemar, melainkan yang kudus. Makanya kita harus suci, kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, menolak Sang Pencipta yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu.
Itu beda Pak Ali. Lanjut, Pak. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Nah itu Pak, jadi itu Pak Lesti ya. Kita orang Itu Kristen kasih. ada Roh Kudus, jadi yang dimaksud ini belajar kasih mengasihi dari Allah itu karena orang Kristen yang hidup betul-betul dalam kekudusan, dia bisa mengontrol dirinya, ya. Dan orang Kristen itu biasanya kalau dia bisa mengontrol dirinya, dia melakukan puasa. Kan orang Kristen ada puasa, ya. Tapi puasa nggak pernah bilang, Pak saya puasa lah, jangan ganggu saya puasa ya, nggak boleh. Pak. Orang Kristen harus berdiam diri. Coba Pak, Itu 1 hawa, Timotius 3. itu hawa nafsu. Saya yang baca Itu hawa nafsu. 1 Timotius 3, 12 sampai 13. Oke. 12 13 saja ya. Ya boleh dari atas boleh. Demikian pula istri-istri. Bentar. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan fitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat mempercayai dalam segala hal. Dia kan haruslah suami istri dari satu istri, ya, tidak 3, 4, 5 atau sampai banyak ya, hanya satu istri, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ya, jadi satu istri. Ya, ini namanya menghormati hak asasi manusia. Perempuan juga manusia, harus dihormati hak asasinya. Suami juga manusia, harus dihormati hak asasinya. Karena tidak ada istri di dunia ini yang tanda kutip waras dan punya hati nurani mau diduakan. Gitu loh. Karena dia punya hak asasi. Suami juga gitu, tidak mau diduakan kalau istrinya punya 2 suami. Nah, jadi itulah yang namanya saling menghargai. Karena ciptaan Tuhan itu sama derajatnya. Laki perempuan sama-sama. Tidak lebih baik laki-laki, tidak lebih baik perempuan. Itu. Ya, Bali. Ya, itu bedanya di situ. Bali tanya lagi Bali. Ya, ya. Musa. Yaitu Musa. Kenapa? Musa istrinya ada berapa anak? Musa istrinya 1. Masa. Iya. Abraham. Pak Bom Kok tanya masa? istrinya Anu sama Pak Ali mungkin beda Pak Bom. Silakan Pak. Coba istrinya Musa di tempat Pak Ali apa? Siapa istrinya Musa? Ya, Isinya Musa? Nggak tahu. Nah inilah Pak Ali kan yang saya bilang, harus Tuhan menciptakan kita pakai akal dan pikiran dan otak. Jadi kita harus tahu yang kita percayai siapa. Masa Pak Ali Dosti mau percayai saya kalau Pak Ali Dosti nggak kenal saya? ya. Bener nggak Pak? Musyrik lah, percaya sama Tuhan, masa percaya sama Alidara. Musyrik. Nah. Iya, emang Musa Tuhan. Loh kok ketawa? Ayat-ayat yang nggak boleh poligami. Ali Dosti. Ayat-ayat yang nggak yang boleh masih- poligami, berarti kan gimana itu tentang orang-orang yang dulu? Yang mana? Poligami. Orang-orang dulu itu berpoligami. Itulah karena di zaman perjanjian baru sebenarnya manusia itu masih hidup dengan primitif. Makanya Tuhan memilih orang-orang, memilih nabi-nabi, memilih Musa, memilih Abraham, supaya manusia tidak seperti itu. Pertama, kedua, dari Adam sampai nabi-nabi itu mereka harus berkembang biak, harus menguasai bumi, harus memperbanyak. Lah itulah mereka harus berpoligami supaya menambah.
Itu asal alasannya, tetapi Tuhan tidak memperbolehkan setelah itu, dan Tuhan tidak pernah mengatakan kamu harus poligami, nggak ada. Tetapi Tuhan mengizinkan supaya kalian bertambah banyak di bumi ini, kuasailah bumi, bukan dengan berkata kamu boleh beristri 1, 2, 3, 4. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu bukan Tuhan kalau ngomong begitu. Beda berarti. Iya, beda. Makanya beda Tuhan kita, beda. Makanya jangan, tolong Pak Ali Dosti bilang sama kaum apa Ali Dosti yang botol-botol itu, beda. Kalau Pak Ali Dosti ngomong di sana, Aditya, jangan sama-samain Tuhan kita sama Tuhannya Kristen. Beda. Gitu. Sama si itu, Yitzhak abal-abal juga KW. Bilang jangan sama-samain Tuhan kamu sama Tuhan saya, beda. Begitu, itu baru bener Pak Ali Dosti. Jangan di sini aja Pak Ali Dosti bilang beda dong, beda. Tapi kalau di sana iya bener gimana? Sama. Yahudi sama kita. Karena tauhid. Ya kan mereka karena yang tauhid. Kalau ya mestinya tolak dong. Pak Ali Dosti tolak, bantah. Pak Ali Dosti bantah, harus bilang gini, maaf. Tinggal iya aja maksudnya. Kalau iya aja itu namanya kompromi dengan kejahatan. Berarti Pak Ali Dosti juga penjahat. Harusnya Pak Ali Dosti ngomong. Maksudnya begini, kalau Pak Ali Dara harus bilang Tuhannya Pak Ali Dara itu beda dengan Tuhannya Muslim, ya udah saya bilang iya. Ya, Tuhannya Yahudi begini, juga beda. Tuhannya Yahudi juga beda, Pak. Tuhannya Yahudi juga beda, Pak. Tuhannya Yahudi juga beda, Pak. Menggunakan kata terserah dan silahkan itu kan beda, ya kan? Jadi kalau silahkan seolah-olah itu gini. Kalau terserah kan berarti saya cuci tangan dari apa yang kamu maaf ya Pak Ali Dosti, maaf Pak Ali Dosti harus bisa membantah seperti di sini. Pak Ali Dosti harus bisa membantah. Pak Ali Dosti sebentar Pak Ali Dosti. Pak Ali Dosti harus ngomong seperti di sini. Oh, Tuhannya Kristen beda. Nah, ketika dengan ngomong sama si KW abal-abal itu Pak Ali Dosti juga mesti ngomong, oh sorry Ishak, Tuhan kamu beda dengan saya. Ya maunya dia sama. Jangan mau disama-samain. Loh, kalau disama-samain tolak dong. Tolak. Ya, emang sama? Iyalah. Emang sama? Menurut saya tanya, sama nggak? Sama nggak, Pak? Bagi saya kan sama. Kalau bagi Yesus kan sama yang mana, Pak? Sama-sama yang mana, Pak? Sama-sama yang mana, Pak? Sama-sama yang mana? Beda ya terserah. Kan kayak gitu. Enggak, sama-sama yang mana, Pak? Saya tanya. Saya tanya Pak Ali Dosti, sama. Yang sama yang mana, Pak? Sama-sama yang mana, Pak? Yang Pak Ali Dosti bilang sama-sama yang mana? Enggak, sama-sama siapa maksudnya? Sama-sama Tuhannya Israel. Yang katanya Yitzhak YHWH sama dengan Allah. Ya, silakan. Oh, gimana? Begini, kalau di Muslim saya nggak tahu ya. Kalau di orang Yahudi, Tuhan itu memanggil bangsa Israel itu umatku. Kalau hamba, bukan hamba. Nabi. Hamba itu nabi. Kalau umat Israel bukan hamba. Kalau di Bapak kan punya agama berbeda. Umat-umat hamba. Orang Yahudi nggak mengenal hamba. Hamba itu pembantu, budak. Paham Pak ya? Hamba itu pesuruh. Nah, kalau di orang Yahudi panggil itu, orang Yahudi panggil apa? Mereka bilang hamba. Orang Yahudi nggak pernah panggil orang Yahudi hamba, enggak. Mereka tuh umatnya Tuhan. Kalau Tuhan panggil Musa hamba, nabi-nabi semua hamba. Ini Pak. Mereka pakai benih, Pak. Benih, Pak. Mereka benih. Sebentar lu Pak. Gini, ada pertanyaan saya sama Pak Ali Dosti. Banyak teman-teman Muslim mengatakan bahwa nabinya Bapak juga termasuk jalan kebenaran. Betul nggak Pak? Jalan kebenaran, betul? Pak Ali Dosti, silakan jawab Pak. Apakah seorang nabi itu jalan kebenaran dan hidup Pak? Saya nggak tanya, cuma tanya itu aja Pak. Saya mau kasih tahu masalah Alkitab.
Apakah Nabi Bapak adalah jalanan kebenaran, Pak? Tidak, Pak ya? Pak Dosti? Pak Dosti nggak jawab ya? Kayaknya udah dimakan semut ini. Begini Bang King David, begini Pak King David, Pak King David. Ya. Begini Bang ya, itu ada di Kisah 25 Nabi Bang. Jadi maksudnya begini, Pak Ciler, obat cacing ada nggak Pak Ciler? Kalau Pak Ali Dosti itu kenal nggak ya sama Zipora itu? Kenal nggak ya Pak Ali ya sama Zipora? Pak Lobo mana? Pak Lobo kemana? Lah, Pak Lobo lari malah. Nggak bisa jawab malah lari Pak Lobo nih. Aduh. Ini jatahnya Pak Slamet Riyadi, Pak Bom jatahnya Pak. Monggo Pak Slamet. Monggo Pak Slamet. Show